Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 165, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 417 Siapa itu? Aiden Enzo juga sakit kepala di sini, jadi mari kita bicara. Tidak, jangan bicara, juga tidak. Cukup, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya meminta seorang teman untuk membantu, dia memiliki beberapa kontak dan sumber daya di lingkaran. Di ujung lain, Vivian Low terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, terima kasih. Petik 2, itu memang suaminya, tapi, apakah temannya begitu kuat? Saya mendengar dari rekan-rekan di Departemen Hubungan Masyarakat bahwa dia adalah malaikat dengan metode yang kuat. Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung, tolong hubungi saya. Tiba-tiba, kata Vivian Low. Pada saat ini, Aiden Enzo sedikit panik, dan buru-buru menolak, yah, dia tidak di Sanjiang, dia di ibu kota. Atau, lain kali, aku akan mentraktirmu lain kali. Petik 2, Vivian Low terlalu berlebihan. Itu saja, tidak apa-apa, tapi kamu harus berterima kasih padanya untukku. Kali ini dia banyak membantuku. Vivian Low berkata dengan penuh terima kasih, ngomong-ngomong, berapa banyak yang kamu habiskan? Katakan padaku nanti, dan aku akan memberikannya kepada dia. Kirimkan itu. Aiden Enzo tersenyum tak berdaya, semuanya dihabiskan dengan uangnya sendiri. Baiklah, aku akan bertanya nanti. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa hal kecil untuk ditangani di sini, jadi aku tidak akan memberitahumu. Kamu kembali lebih awal. Aiden Enzo berpura-pura terburu-buru, dan menutup telepon dengan tergesa-gesa. Vivian Low juga tidak curiga. Lagi pula, suamiku adalah bos besar dari Rise Angel Investment Group, jadi dia pasti mengenal beberapa orang. Jadi, bukankah aku meremehkannya sebelumnya? Lalu siapakah temannya ini, begitu sakti? Mengapa dia punya begitu banyak teman? Vivian Low menggumamkan beberapa kata di dalam mobil, berjalan dengan cemberut, dan kembali ke perusahaan. Meskipun, dia benar-benar tidak ingin Aiden Enzo membantunya. Tapi sekarang fakta sudah di depan mata, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tangani dengan baik. Kembali ke perusahaan, sekelompok staf dari Departemen Hubungan Masyarakat datang dan bertanya dengan penuh semangat, Direktur Vivian, bagaimana? Kecuali penampilan di depan umum, kami sangat jelas tentang yang lainnya, apakah ini salah satu dari 3 besar dewa? Mereka semua berpikir bahwa Vivian Low telah pergi menemui manusia dewa itu. Vivian Low tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi bekerja. Tidak, sekarang, semua orang bahkan lebih bingung. Perasaan, metode ini untuk menghibur dan menyampaikan berita tentang orang lain selain 12 kaisar. Takut, tampaknya master baru akan segera muncul di industri hiburan. Kecuali ketiganya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan metode ini. Ini bukan hanya uang, tetapi yang lebih penting, kontak dan sumber daya, yang merupakan kekuatan untuk memanggil pasukan. Pada saat yang sama, Aiden Enzo tiba di perusahaan media Bowie dengan mobil khusus Tergiosiso. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan pengawal berjas hitam mengawal Aiden Enzo keluar dari mobil. Di belakangnya adalah Angelina Chiesa yang ramping dan tinggi, yang tampak seperti seorang dewi. Adapun Aiden Enzo, berdiri di depan kerumunan, dia menjentikkan pergelangan tangannya, matanya tajam karena jijik, tangannya di saku celananya, dan dia berjalan dengan angkuh ke arah mansion. Penampilan ini, penggemar presiden yang tampan dan mendominasi. Asisten wanita di depan mansion juga panik saat melihat beberapa orang tiba-tiba menerobos masuk. Tolong tunggu sebentar, Tuan, halo, ada yang bisa saya bantu? Asisten wanita di depan pintu memiliki kuncir kuda yang rapi, kulit putih, penampilan manis, dan dia berbicara dengan suara yang harmonis. Apakah ini Bowie? Aiden Enzo bertanya sambil tersenyum. Iya Pak, apakah Anda mencari Tuan Ruizi? Asisten wanita itu cukup sopan. Lagi pula, ada banyak orang di sisi lain, dan sepertinya mereka bukan orang biasa. Mungkinkah itu teman Tuan Ruizi?
Aiden Enzo mengangguk. Maaf Tuan, tidak ada janji untuk bertemu tamu di sini malam ini, jadi saya sangat menyesal, Tuan Ruizi tidak akan menemui Anda. Asisten wanita itu tersenyum dan menolak dengan sangat bijaksana. Aiden Enzo mengerutkan kening, melirik ke mansion, mencibir di sudut mulutnya, dan langsung masuk. Kali ini, asistennya sangat cemas sehingga dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Aiden Enzo dengan tangan terentang. Maaf, Tuan Ruizi, kami tidak menerima pengunjung. Jika Anda menerobos masuk seperti ini lagi, saya harus memanggil satpam. Wajah asisten itu berangsur-angsur menjadi dingin. Saat berbicara, dua penjaga keamanan yang sangat kuat berjalan di belakangnya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Asisten wanita masih cukup berdedikasi, dan dapat dilihat dari pertemuan ini bahwa Aiden Enzo ada di sini membuat masalah. Wajahnya benar-benar menjadi dingin, dan berkata, maaf, tidak, keamanan, usir mereka. Tak berdaya, 4 pengawal berjas hitam keluar dari belakang Aiden Enzo, melangkah maju, menaklukkan lawan dengan 3 serangan, 5 divisi dan 2 divisi. Ini membuat takut asisten wanita, buru-buru bergegas dengan pucat. Dia berlari ke aula mansion pada saat ini, Ruizi Safo dan bawahannya dengan tidak sabar memanggil semua pihak. Tidak mungkin, opini publik tentang dirinya di internet terlalu panas, suasana di seluruh aula tegang. Ruizi Safo sangat ambisius sehingga dia telah menghancurkan banyak komputer. Pada saat ini, asisten wanita yang menerima tamu berlari masuk dan berkata dengan terengah-engah, Tuan Ruizi, ini tidak baik. Seseorang masuk dan berkata mereka ingin bertemu denganmu. Saya sibuk, teriak Ruizi Safo dengan marah. Asisten wanita berkata dengan ketakutan, tapi, saya tidak bisa menghentikan mereka telah menerobos masuk. Ruizi Safo mengangkat kepalanya, menatap asisten wanita dengan marah, lalu bangkit dan berkata dengan marah, siapa yang datang, siapa itu? Asisten wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tangisan gemetar, mereka tidak mengatakan apa-apa. Persetan, Ruizi Safo memiliki temperamen yang buruk, dan hanya berkata, panggil beberapa orang, hentikan mereka, dan usir mereka. Setelah itu, Ruizi Safo berhenti berbicara, lalu duduk di sofa sambil merokok. Tuan Ruizi, mungkinkah itu terkait dengan Bikan? Fargo Han yang berada di samping bertanya pada saat ini. Bikan, mendengar ini, Ruizi Safo buru-buru duduk tegak. Tidak, Departemen PR Bikan adalah sampah, dan, sudah sangat larut, siapa yang datang menemuiku? Ruizi Safo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bagaimana dia bisa mengetahui tentang perusahaannya sangat cepat. Mungkinkah itu Tuan Enzo? Fargo Han berkata lagi, dengan ekspresi terkejut dan ragu. Ini membuat Ruizi Safo ketakutan, dan rokok di tangannya sedikit bergetar. Tidak mungkin, kami belum menemukan siapa Tuan Enzo. Orang seperti itu bisa membela Bikan karena Bikan menghabiskan banyak uang. Sekarang setelah aku terungkap, aku hampir harus berhenti, untuk lari di sini untuk menemukan saya. Ruizi Safo juga berkata menipu dirinya sendiri. Sangat sulit baginya untuk percaya bahwa seseorang akan membela Bikan seperti ini. 1 miliar, apakah Bikan begitu kaya? Malam ini, Ruizi Safo benar-benar mengerti bahwa kekuatan modal itu menakutkan. Di masa lalu, menurutnya memanipulasi opini publik adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, pembunuhan malam ini membuatnya lengah, dan dia bahkan tidak memiliki keterampilan menangkis, yang membuatnya sangat tertekan. Tiba-tiba, seruan bergema di seluruh aula. Tuan Ruizi, lihat cepat, nilai pasar kita telah runtuh, penurunan besar. Seorang anggota staf sedang menatap layar komputer saat ini, garis hijau, jenis yang langsung menyelam. Ruizi Safo meledak di tempat, dengan amarah melonjak di sekujur tubuhnya. Terlalu banyak penipuan, ini untuk membunuh mereka semua. Cepat dan hubungi pemegang saham utama, pegang intinya, tunggu pasar dibuka besok, dan beli banyak uang, harus stabil. Ruizi Safo masih pintar, dan dia belum kehilangan posisinya saat ini waktu. Namun, sebelum dia dapat menelepon, telepon berdering dengan mendesak. Direktur, apa, kamu menjual sahamnya? Tuan, kamu juga menjualnya. Presiden Sun, 30 juta sahammu, apa, semuanya terjual. Dalam sekejap, dada Ruizi Safo dipenuhi dengan nafas, dia memuntahkan seteguk darah tua, dan ambruk di sofa. Dia tidak menyangka bahwa jurus pamungkas lawan begitu kejam, dan dia akan langsung menarik gajinya dari dasar pot.
Hanya dalam waktu singkat, dia kehilangan beberapa dan 40% sahamnya terjual. Jelas, seseorang membeli bagian bawah. Ini fatal. Ruizi Savo, yang terbakar amarah, akhirnya menghela nafas lega di bawah kenyamanan asistennya. Untungnya, perusahaan masih memiliki 3 pemegang saham utama. Mereka mungkin tidak akan menjualnya saat ini, dan saya bisa mendapatkannya kembali. Ruizi Savo mengertakkan gigi dan duduk, pupil matanya berdenyut karena marah. Dia merasa bahwa pihak lain meninju satu demi satu, benar-benar bersiap untuk memukul dirinya sampai mati. Musuh. Tidak, dia, Ruizi Savo, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Terlalu cepat, terlalu padat. Apakah itu Bikan, atau musuhnya yang mematikan? Adakah yang ingin mengambil kesempatan ini untuk menyakiti diri? Ledakan. Ruizi Savo memecahkan gelas air di tangannya, dan berteriak dengan marah, siapa yang mengacaukan saya saat ini? Namun, begitu kata-kata itu selesai, lebih dari selusin orang masuk ke ruang tamu. Semua jas hitam. Kemudian, sosok tampan dan dingin muncul di ruang tamu. Ini aku. Aiden Enzo muncul di depan semua orang, dengan seringai jahat di sudut mulutnya, dan sepasang mata dingin, menatap Ruizi Savo. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.